Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Adik-adik, kanak-kanak yang ada di rumah, selamat bertemu lagi, Tom. Hari ini tentunya seperti biasa, dongeng ceria Nusantara, storytelling, layanan perpustakaan umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, adik-adik, sekedar mengingatkan Kak Madi, selalulah kita memakai masker untuk keluar rumah bila perlu. Nah, teman-teman, semoga adik-adik dalam keadaan sehat, bugar, dan rajin membacanya dan selalu semangat belajar ya. Kak Madi kembali lagi dengan cerita dongeng yang hebat buat adik-adik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Nah, Kak Madi punya buku bacaan yang adik-adik sering baca di perpustakaannya, itu Bobo. Nah, Kak Madi ingin membawakan salah satu ceritanya. Nah, ceritanya seru sekali nih. Janji palsu pusi. Nah, ya teman-teman. Wah, janji palsu. Boleh enggak ya teman-teman? Janji palsu? Enggak boleh tentunya. Karena berjanji palsu atau tidak menempati janji adalah hal yang sangat merugikan. Yuk kita dengar ceritanya ya teman-teman. Siapa anak hebat angkat tangan? Saya. Siapa anak pintar angkat tangan? Saya. Kio, si ikan berwarna kuning keemasan, berenang cepat. Ia baru saja bersembunyi. Teman-temannya yang lain sekarang saatnya keluar untuk mengambil makanan dari pemilik kolam. Nah, makanan bulat-bulat yang mereka sangat sukai. Setiap pemilik kolam akan pergi menaburkan makanan yang bulat-bulat. Itulah kesukaan mereka. Ada 12 ikan koi di dalam kolam ikan, bercampur dengan ikan patin dan ikan mas. Setiap pagi dan sore hari pemilik kolam menebarkan makanan. Di pagi hari pemilik kolam pun mengambil makanan, menebarkan di kolam. Kio dan beserta teman-temannya langsung bermunculan dan mengambil makanan tersebut. Nah, harus berenang dengan cepat. Kalau takut makanannya kehabisan. Lalu teman Kio berkata, hati-hati Kio, jangan terlalu ke pinggir kolam. Nasihat sahabat Kio, Tikram. Tikam, teman Kio yang berbintik hitam di tubuhnya. Tikam, si bintik merah, menganggukkan kepala saat temannya mengatakan, hati-hati Kio ke pinggir kolam. Bertanda itu menyetujui dan mengerti sekali. Jangan sampai berenang ke pinggir, kata teman Kio. Di sana ada si Pusi yang selalu siap menerkam kita di pinggir kolam, kata teman Kio. Ujar mereka hampir bersamaan karena mereka selalu takut ada yang menerkam di pinggir kolam. Kio menganggukkan kepalanya juga. Berarti Kio memahami nasihat temannya. Pinggir kolam itu tidak tinggi. Anak kecil pemilik kolam itu setiap pagi duduk di pinggir kolam. Jarinya sesekali masuk ke dalam kolam. Lalu dia menjentik-jentikan jarinya di pinggir kolam.
Kyo dan teman suka mendengar jentikan. Nah, jadi anak si pemilik kolam ini sekali-sekali menjentikan karena Kyo dan teman-temannya sangat suka sekali melihat ada jentikan seolah-olah ada makanan di situ ya teman-teman. Dan mereka pun lalu mendekati tangan anak pemilik kolam itu. Terkadang anak menaruh makanannya di tangannya. Dan Kyo pun selalu mendatangi tangan anak pemilik kolam itu dengan tidak ragu-ragu. Wah, aku sangat bahagia dan senang sekali kalau aku melihat anak pemilik kolam ini, apalagi menaburkan makanan di tangannya. Aku tidak takut mengambilnya. Kyo pun lalu berenang, hore, bersama teman-temannya, mengambil makanan yang ada di tangan itu. Pusi itu kucing yang berpura-pura baik. Ujar ikan patin. Ikan patin mengkhawatirkan. Dia hanya berpura-pura baik. Sedangkan ikan patin ini yang selama ini hanya selalu diam, tidak banyak bicara. Kali ini patin mengkhawatirkan. Dia mengatakan Pusi itu pura-pura yang baik. Ujar ikan patin selama ini banyak diam. Kalau memperhatikan di pinggir kolam pada siang yang panas biasanya ada seekor kucing. Kucing itu suka minum di air kolam teman-teman. Itu bukan si pemilik atau kucing kolam, pemilik kolam. Ia kucing liar yang dari luar menyusup masuk tanpa diketahui pemilik kolam. Teman Pusi, namanya Pusi. Ujar Kyo, teman-teman, hari itu Pusi mengajak Kyo loh berkelana. Nah, kata Kyo, Pusi kemarin mengajak Kyo untuk berkelana untuk naik ke darat teman-teman. Tapi aku tidak berani, kata Kyo. Pusi itu ramah sekali kucingnya, ujar Kyo. Tetapi teman-teman, Pusi itu makanannya adalah ikan. Nah, seperti bangsa kita ini. Nah, si Pusi, Kyo tahu Pusi itu memakan ikan. Katanya Pusi itu baik. Kyo menggelengkan kepalanya. Pusi berada, ia kucing yang baik. Aku percaya padanya. Pusi menatap air. Di pinggir kolam, sambil menatap-natap, berjalan sesekali minum air kolam. Dia pun berhenti duduk. Dia pun menatapi banyak ikan di dalam kolam. Tetapi sayangnya ikan-ikan pada sembunyi. Pusi pun terdiam termenung. Wah, ikan ini kalau aku ada di sini pasti pada sembunyi, kata Pusi. Ikan-ikan itu bermunculan ketika anak kecil itu masuk tangannya, yaitu anak pemilik kolam. Dan menyentil-nyentil, Pusi tersenyum. Anak pemilik ikan, pemilik kolam sedang datang menjentikan tangannya. Pusi pun sangat tersenyum dan bahagia karena Kyo dan teman-temannya langsung cepat naik di balik karang tersebut.
Kata Pusi, aku semakin lapar melihat ikan-ikan yang ada di kolam ini. Pusi datang, dia mengajak aku bermain teman-teman. Hore! Kio kesenangan karena Pusi datang untuk mengajak dia bermain katanya. Ikan-ikan menghuni kolam mendatangi Kio yang berenang menuju ke tepian kolam. Ada Pusi di sana sedang memasukkan mulutnya Kio ke dalam air. Pusi kelihatannya memanggil Kio. Kata Pusi, dia menceritakan soal kehidupan di darat. Kio pun sangat bersemangat mengatakan Pusi akan mengajaknya ke darat. Ikan-ikan yang lain hanya menatap si Kio seolah-olah tidak percaya teman-teman. Kio lebih baik percaya pada Pusi daripada percaya pada teman-temannya sesama ikan. Pusi sekarang memandangi Kio. Pusi di pinggir kolam memandangi si Kio. Yang ada, kalau mau ke darat, aku harus ikut denganku, kata Pusi membujuk si Kio. Nanti aku kembalikan engkau. Kamu ke sini setelah engkau kubawa di darat dan aku akan mengembalikan engkau, Kio. Tenanglah, kata Pusi. Kio berenang mendekat ke Pusi si kucing. Aku mau, ujarnya dengan riang dan semangat sekali. Aku mau tahu seperti apa di darat itu. Dulu aku hanya melihat sebentar ketika aku di dalam kantong plastik saat penjual ikan membawa aku. Pusi pun tersenyum. Oke, kalau gitu kamu masuklah di dalam mulutku ini. Aku akan membawamu berjalan-jalan di darat. Masuklah ke mulutku, kata Pusi si kucing. Ujarnya Kio. Kio mendekat, semakin mendekat Kio. Sekarang sudah berada di dalam mulut si Pusi si kucing liar itu. Pusi masuk ke dalam, Kio masuk di dalam mulut Pusi. Nah, siapa Pusi? Tahu enggak? Kucing, benar sekali. Seketika Pusi menutup mulutnya. Nah, lalu Pusi dengan segera cepat melesat. Larilah Pusi membawa Kio si ikan koi. Dan pemilik kolam pun segera melihat, langsung mengejar si Pusi dengan cepat berlari. Tapi sayangnya Pusi dengan kecepatannya lari tidak terkejar si pemilik kolam. Kio pun sangat malang pada saat itu teman-teman, dan disaksikan oleh teman-temannya. Akhirnya Pusi berhenti di bawah pohon. Perutnya sudah kenyang. Wah, aku sungguh menikmati hari ini. Ternyata Kio adalah ikan yang paling nikmat yang selama ini aku makan. Pusi kekenyangan dan Kio pun sungguh malang, dan teman-temannya pun jadi takut. Nah, teman-teman, itulah janji Pusi mengingkari janjinya dengan Kio. Sampai situ dulu ceritanya ya teman-teman. Kak Made akan kembali lagi di dongeng
Ceria Nusantara. Dadah, dadah.